Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat,
Baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu semua. Ya, mari kita mempersiapkan diri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Kalau kami boleh menikmati pagi yang indah ini Tuhan. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Itu karena kasih dan pertolongan Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami akan memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mempersiapkan kami Tuhan untuk bersembah sujud di hadapan-Mu, untuk menyembah Engkau pada saat pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, maupun dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau mempersiapkan kami Tuhan, agar kami dilawat Tuhan, diberkati Tuhan melalui ibadah kami pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani Engkau pada saat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, agar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi secara khusus, agar hamba-Mu Tuhan dilawat Tuhan, dan umat Tuhan dilawat dan diberkati oleh melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, lingkungan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lindungi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau jauhkan dari kuasa kegelapan, dari kuasa setan yang ingin mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap melayani Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sorakan Jesus. Siap bangkit, siap serukan nama Yesus. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita sama-sama buat iblis gemetar, amin. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama kami katakan, bangkit, serukan nama Yesus.
kita mau buat iblis gemetar, amin. Buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sambil angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Kami mau maju Tuhan. Hari ini sama-sama kami mau biar iblis gemetar Tuhan. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Panggil namanya Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut kami bertelut Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia? Dialah Raja. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala, amin. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Kami mau dengar-dengaran akan Kau Tuhan, untuk menggenapi sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. One, two, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut kami bertelut Tuhan. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan siapa dia? One, two, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Sampai setiap lutut kami bertelut Tuhan. Dan sampai semua lidah mengaku Kau Yesus Tuhan yang dahsyat. Panggil dia siapa? Dialah Ku kan bangkit. Kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami kan bangkit hari ini Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah sebab hanya Kau Yesus Tuhan kami yang hidup. Raja segala raja. Panggil dia siapa? One, two, one. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit,
setiap lutut kami bertelut Tuhan. Dan sampai setiap lidah kami mengaku bahwa Kau Tuhan yang dahsyat. Raja segala raja. Panggil dia siapa? Dialah Raja. Kasih upaya terbaik buat Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita pejamkan mata kita hari ini. Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mau ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau kasih yang terbaik Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Hari ini kami mau kasih yang terbaik Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak sembah Tuhan. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang Kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sebab kami tak akan menyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya tak ada maksud jahat Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Sebab kami tak akan menyerah Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab kami tak akan menyerah Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak
kami takkan menyerah Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebab hati kami percaya Tuhan, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh, haleluya. Sebab kami takkan menyerah Tuhan, sebab kami percaya Engkau beserta dengan kami Bapa. Kami mau naikkan sembah kami Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau baik, sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami takkan menyerah Tuhan, sebab kami percaya dan kami yakin Kau beserta dengan kami Bapa. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebab kami kan memuji-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Selalu ada di samping kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, selalu ada bersama dengan kami Bapa. Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami di tempat ini Bapa. Jamah kami Bapa, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Sebab kami percaya hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat saja katakan sama-sama. Ku mau memuji-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Sebab kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Yes, yes Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lembut katakan sama-sama, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 2 menit terakhir sama-sama kita kasih yang terbaik buat Tuhan hari ini. 2 menit terakhir sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau baik Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan Bapa. Panggil Dia Yesus, Yesus. Kau baik Bapa.
Engkau yang baik Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas satu kesempatan yang udah Tuhan kasih pada kami hari ini Tuhan. Kami bisa rasain hadirat-Mu Tuhan, rasanya kami gak pengen berhenti Tuhan. Kami ingin selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau sebentar Tuhan, kami sama-sama ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang perlengkapi hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan dapat sampaikan atas kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, hati seorang hamba yang ingin mendengar Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan pada siang, pada pagi hari ini Tuhan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bisa menjadi buah yang manis Tuhan Yesus. Kami bisa menjadi dampak bagi sekeliling kami Tuhan, kemanapun dan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di gereja, mari saat ini kita berdoa bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami mohon kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, Kau curahkan buat kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau pada saat ini buat kami semua Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi Tuhan hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, semua berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang yang mendengarkan, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini di gereja Tuhan. Bukalah hati mereka Tuhan. Roh Tuhan mengurapi pada saat ini, menjamah, memulihkan. Bahkan pesan Tuhan saat ini akan mendapat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana saat ini saya mendapat tema tentang pengurapan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat yang 11 sampai yang ke-17. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Ayat 1 Petrus 2 ayatnya yang 11 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara hidup sebagai hamba Allah yang siap untuk melayani Tuhan adalah satu, memiliki cara hidup yang benar. Seperti yang disampaikan dalam ayat yang 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Jadi cara hidup yang benar itu menjadikan seorang hamba yang siap melayani Tuhan. Kalau hidupnya nggak benar, maka nggak layak untuk melayani Tuhan. Sehingga pengurapan itu tidak akan mereka dapatkan. Itu cara hidup yang benar Bapak Ibu. Makanya jauhilah segala keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging banyak. Keinginan kita, emosi, amarah, nafsu. Itu. Kemudian yang kedua, memiliki rendah hati. Ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun ke wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi memiliki kerendahan hati, taat Bapak Ibu, taat kepada lembaga, semua lembaga. Itulah kerendahan hati. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun yang dilakukannya, mungkin kita merasa kecewa, tapi kita dengan rendah hati menerima apapun. Yang ketiga, memiliki kemerdekaan atas dosa. Ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita punya kemerdekaan digunakan dengan tidak baik ataupun tidak benar. Banyak sekali kekuasaan, kita melihat di layar televisi, banyak orang Kristen yang punya kekuasaan, tetapi mereka menyalahgunakan. Saat ini kita melepaskan segala dosa itu, sehingga kemerdekaan itu jadi melepaskan dosa, menjadikan suatu berkat buat kita. Sehingga saat kita layak, siap untuk melayani, kita akan diurapi. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini tadi sampaikan saya di depan, pengurapan untuk melayani. Nah, pengurapan sendiri itu apa sebenarnya? Pengurapan, kita sudah melayani Tuhan dengan sikap yang harus memiliki cara hidup yang benar, memiliki kerendahan hati, dan memiliki kemerdekaan atas dosa. Nah, apa itu pengurapan? Pengurapan adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memberi kemampuan ilahi. Itulah pengurapan. Jadi pengurapan dengan hadirat Tuhan itu beda tipis. Kalau hadirat Tuhan kita merasakan, tapi kalau pengurapan kita disertai dengan mujizat dan kuasa Tuhan. Itulah pengurapan. Nah, setiap pelayan Tuhan yang menerima pengurapan pasti, saya katakan pasti, itu punya kuasa. Nah, Bapak Ibu, siapa saja yang diurapi? Seperti tadi, orang yang melayani Tuhan dengan benar. Dan yang kedua, setiap orang yang mau kuat di dalam Tuhan, itulah pengurapan terhadap siapa yang mau, siapa yang melayani Tuhan dengan benar. Yang ketiga, setiap orang yang mau sukses dalam kesehariannya. Pengurapan itu terus setiap hari. Supaya apa? Kita menjadi seorang yang sukses dalam hidupnya. Apapun yang dilakukan, kita minta pengurapan Tuhan, tuntunan Tuhan. Itu yang mau. Jadi yang ketiga, setiap orang yang memang sukses. Yang keempat, setiap orang yang mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Setiap orang yang berjalan dalam kemuliaan. Seperti para nabi, Raja Daud, itu orang yang
mau berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kalau dia nggak berjalan dalam kemuliaan Tuhan, apa yang di dalam kenabiannya, di dalam memimpin kerajaannya, pasti akan masalah. Karena itu butuh pengurapan. Kita buka Bapak Ibu semua di dalam 1 Samuel 16. Kita buka 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayatnya yang 1 sampai ke 5. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu semua. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anaknya telah kupilih sebagai raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku, kata Tuhan, orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel buat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu berpikirlah, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapi. Bapak Ibu yang terkasih, Daud itu adalah orang yang diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel. Karena orang yang diurapi Tuhan itu menjadi peka. Menjadi peka. Itu yang menjadi sangat penting, itu pengurapan Bapak Ibu. Karena orang yang diurapi itu menjadi peka, sensitif terhadap Roh Kudus. Kenapa itu Roh Kudus penting? Kenapa pengurapan itu penting? Kenapa pengurapan itu penting? Karena orang yang diurapi menjadi orang yang peka dan sensitif terhadap Roh Kudus. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, karena orang yang diurapi akan mengeksekusikan karunia-karunia Allah. Itu yang kedua. Kalau dia pintar musik, dia akan pandai memainkannya. Karena apa? Dia diurapi Tuhan, dia melakukan dengan sepenuh hati, dengan roh, dorongan roh ini, dia melakukan yang terbaik. Kalau dia menjadi pelayan Tuhan, dia akan menjadi pelayan yang terbaik. Ini, kenapa urapan itu penting? Yang ketiga Bapak Ibu, karena orang akan mempunyai, karena pengurapan itu penting, karena apa? Karena orang akan mempunyai keberanian untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan iblis. Dia berani menghancurkan kerajaan. Karena apa? Karena dia mempunyai urapan daripada Allah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah buah orang yang diurapi adalah karakternya akan berubah. Setiap orang yang diurapi Tuhan, karakternya akan berubah. Yang dulunya pemarah karena dia diurapi Tuhan, dia akan lembut. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita minta pengurapan dari Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Siap melayani, sukses dalam kesehariannya, dan kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ini, sebenarnya ada pesan buat Tuhan, buat saya dan buat Ibu semua. Kita saatnya akan diurapi Tuhan. Saat ini akan diurapi Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun yang saat ini engkau hadapi, kita minta pengurapan Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang menjadi kemuliaannya. Kita menjadi orang yang sensitif. Rohani kita menjadi sensitif. Dan karakter kita berubah saat ini. Tuhan, inilah waktumu Tuhan, Kau akan menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, inilah waktumu Tuhan, Kau akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah. Oh Bapak Ibu semua, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Kita bersama-sama berdoa. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan urapilah kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami rindu urapan-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan sekali lagi, urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah Tuhan urapan-Mu, curahkanlah urapan-Mu, minyak baru-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Tuhan, penuhi Tuhan. Oh jamah Tuhan dengan minyak baru-Mu Tuhan. Minyak baru-Mu Tuhan. Ubah karakter kami Tuhan. Urapi dengan dahsyat roh-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa roh-Mu saat ini yang bekerja Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan kami rindu terima jamahan-Mu saat ini Tuhan. Terima jamahan-Mu saat ini Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh haleluya.
jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tak Yesus jamah ku jadi baru. Katakan dia jamah, dia jamah hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tak Yesus jamah ku jadi baru. Oh, dia jamah, dia jamah hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tak Yesus jamah ku jadi baru. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau menjamah kami Tuhan. Kami menjadi orang yang baru dalam nama Yesus. Curahan Roh-Mu Tuhan mengurapi kami untuk kami siap melayani. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya mulai saat ini Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, menuntun kami sehingga kami sukses. Kami menjadi orang yang merdeka. Kami menjadi orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan curahan doa kami dan ucapan syukur kami karena Engkau hadir buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan melawat kami. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.